Bali memang dikenal sebagai pulau yang paling terkenal di mata para turis asing. Pulau ini tidak hanya indah saja sob, tetapi menyimpan banyak sekali mitos dan misteri. Salah satu yang sering dibicarakan oleh para pelancong adalah ular yang berada di Pura Tanah Lot. Jika kebetulan sobat asik ini pernah berkunjung, tentu kamu juga pernah melihat ular dua warna, yaitu putih hitam ini. Dilansir dari berbagai sumber, ular ini sebenarnya sangat berbisa, namun anehnya nih sob, ular ini tidak membahayakan para pengunjung yang datang. Kira-kira kenapa ya? Tapi sebelum lanjut, Mimin ingetin untuk like dan subscribe-nya ya. Oh iya, Mimin juga mau kasih tahu nih, bagi sobat yang cakep-cakep untuk tetap merawat wajah biar kinclong, yuk pakai MS Glow. Ingat, beli yang ori ya, jangan tergiur harga murah. Linknya Mimin taruh di deskripsi bawah ya untuk produk MS Glow originalnya. Banyak promo loh. Oke, lanjut. Keunikan yang ada di Tanah Lot. Mari sejenak kita kesampingkan keindahan Tanah Lot yang memanjakan mata. Di Tanah Lot sendiri ada sebuah pura yang berdiri di tengah batu karang besar. Tanah Lot ini sangat terkenal dengan air sucinya. Konon, air tersebut muncul dari batu karang besar tersebut. Uniknya sob, walaupun ada di tengah lautan, air yang muncul adalah sumber mata air tawar. Oleh orang agama Hindu, air tersebut dianggap sebagai pembawa berkah. Tak heran jika setiap hari ada saja warga yang berdoa di pura itu sambil membawa hasil bumi dan diakhiri dengan meminum atau membasuh wajah dengan air suci. Keberadaan ular suci yang menjaga gua seberang pura. Namanya ular poleng sob. Warnanya didominasi oleh hitam dan putih sehingga mirip dengan zebra. Bagian ekor ular tidak memanjang akan tetapi pipih. Dan ular ini disebut ular suci oleh warga sekitar. Ular poleng bersarang di gua yang berseberangan dengan Pura Tanah Lot. Dan gua ini dijaga oleh seorang warga asli Bali, lengkap dengan sesajen dan dupa di liang sang ular. Selain di dalam gua, ular poleng juga banyak di sekitar pura dan di sekitar sumber mata air tawar. Dilansir dari berbagai sumber, salah seorang pemangku adat bernama Blimade bercerita bahwa ular poleng dipercaya berasal dari selendang sang pembangun pura suci, Dang Hyang Nirarta. Dang Hyang sendiri adalah seorang Brahmana yang punya kesaktian, sehingga ia bisa mengangkat batu karang ke tengah laut dan membangun rumah ibadah di atasnya. Sedangkan selendang sang Dahyang diubah menjadi ular-ular sebagai penjaga pura suci. Itulah alasannya sob, mengapa ekor ular berbentuk pipih bukan tumpul seperti ular kebanyakan. Mengelus ular bisa membuat permintaan terkabul. Ular suci ini pada dasarnya jauh lebih mematikan daripada ular kobra. Tetapi anehnya nih sob, ia diam saja dan tidak berkutik saat para pengunjung menyentuhnya. Menurut penjaga gua, siapa saja yang menyentuh ular sambil berdoa, maka bisa terkabul keinginannya. Entah itu meminta lancar rezeki, punya anak, atau hidup makmur. Mimin sendiri pernah menyentuh ular ini sob, dan sang ular memang tidak tampak garang, apalagi ingin menyerang. Tetapi balik lagi nih sob, yang menyentuh tak boleh punya niat jahat ya. Tidak pula ingin mengganggu, serta tetap berikhtiar dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ular poleng yang masuk dalam famili Banded Secret. Nama poleng yang diberikan untuk ular ini adalah bahasa Bali yang artinya lorek hitam putih. Adapun secara famili nih sob, yakni ular ini masuk ke jenis ular laut Banded Secret. Seperti yang sudah dijelaskan tadi sob, ular ini bisa 3 kali lipat mematikan dari kobra. Ia bisa menghabisi musuhnya dalam 1 kali patokan. Waduh, bahaya bener ya sob. Ular poleng adalah hewan agresif yang tidak akan menyerang dahulu sebelum diserang oleh lawannya.
Makanya para wisatawan yang datang dan ingin mengelus ular harus diawasi oleh si pawang ular agar tak salah dalam bertindak. Begitulah sob cerita ular poleng yang disebut-sebut sebagai makhluk suci penjaga pura dan gua di Tanah Lot. Ia memang berbisa, namun belum ada cerita pengunjung yang pernah dipatok oleh ular ini. Nah, bagaimana nih kalau menurut pendapat Sobat Asik? Jangan lupa untuk tulis komentar kalian di bawah ini ya.